got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntum Nabila Faisal dengan NIM 2303041. Saya dari kelas 2 Rek A MGT 8. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir semester saya mengenai beberapa materi yang sudah saya pelajari di semester ini. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita masuk kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan dan gaya manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebudayaan bagian barat. Dia itu lebih ke sentrifugal sama desentralisasi. Yang kedua ada Jepang. Jepang ini dia disiplin dan pekerja keras, terus loyal terhadap pemimpin dan perusahaan. Yang ketiga, Indonesia. Indonesia ini kebudayaannya lebih kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam deklasi, tanggung jawab, dan wewenang. Di dalam sini ada yang namanya kekuasaan. Kekuasaan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau untuk merubah sebuah situasi gitu. Misalnya kayak dia tuh mempengaruhi orang untuk inilah, itulah, itu namanya kekuasaan. Nah, di sini ada yang namanya wewenang. Wewenang ini merupakan seseorang yang dianugerahkan atau diberikan warisan tersebut. Dia tuh kayak dikasih warisan, terus dia warisan perusahaan gitu misalnya kan. Jadi dia memiliki wewenang terhadap perusahaan tersebut. Nah, di dalam wewenang ini ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan tugas yang diberikan wewenang kepada seseorang. Misalnya kayak dia tuh dikasih tugas ini, itu namanya tanggung jawab kan, kita bakalan nyelesain tugas itu kan, itu namanya tanggung jawab. Nah, selanjutnya di wewenang ini ada bagiannya. Yang pertama wewenangan dini, yang kedua wewenangan staf dan fungsional. Terus di dalam wewenang ini ada perlimpahan wewenang, yang dimana tugas itu diberikan kepada orang lain, kayak diserahkan kepada orang lain aja gitu. Nah, di wewenang ini ada sentralisasi sama desentralisasi. Ini nih perbedaannya. Kalau yang sentralisasi itu dia lebih ke hierarki tinggi, itu mengerjakan semua tugas dan diterjemahkan oleh hierarki yang lebih rendah. Nah, kalau desentralisasi, di mana tugas itu, tugas yang dari hierarki tinggi itu diberikan seluruhnya kepada hierarki bawah. Nah, itu kan kayak perpindahan tugas gitu kan. Jadi kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab ini merupakan satu hal yang saling berhubungan. Nah, kita masuk ke dalam tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial di dalam perusahaan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal, yang dimana lingkungannya itu lebih ke masyarakat, kayak pembangunan atau gotong royong dan lain-lain. Nah, di dalam tanggung jawab sosial ini memiliki strategi. Yang pertama ada strategi defensif, strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Selanjutnya ada etika dalam manajemen. Etika dalam manajemen ini adalah sebuah kelayakan yang dimana sebuah organisasi ini memenuhi kriteria etika. Nah, untuk meningkatkan etika dalam manajemen ini ada juga kode etik, advokasi etika, dan keterlibatan publik dalam perusahaan gitu. Nah, itu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini memiliki beberapa arti menurut para ahli. Salah satunya ada Darmesta dan Handoko tahun 1982 mengatakan sebuah kegiatan pokok untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah perusahaan dan melakukan pertukaran itu disebut manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini memiliki 3 elemen. Yang pertama, orientasi terhadap konsumen, perencanaan kegiatan pemasaran, dan kepuasan konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran ini untuk mendapatkan keuntungan, memenuhi permintaan, tercapainya marketplace, dan lain-lain lagi. Motivasi. Motivasi adalah sesuatu
yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Nah, di dalam motivasi ini ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan tradisional, yang kedua pendekatan relasi manusia, yang ketiga ada pendekatan sumber daya manusia. Problem solving dan decision making. Ini tentang keputusan gitu. Keputusan adalah membuat pilihan di antara 2 alternatif atau lebih. Di dalam mengambil keputusan ada 4 gaya. Yang pertama, gaya mengarahkan. Yang kedua, gaya analitis. Yang ketiga, gaya konseptual. Dan yang keempat, ada gaya perilaku. Kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Kelompok itu adalah sebuah perkumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kelompok kerja ini kelompok yang diciptakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Di dalam kelompok kerja ini ada 2 pemimpin. Yang pertama pemimpin formal sama pemimpin informal. Yang dimana yang pemimpin formal ini yang memimpin kegiatan di dalam organisasi tersebut. Sedangkan informal kelompok yang di dalam organisasi tapi dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Nah, di dalam kelompok kerja ini ada konflik, ada beberapa konflik. Yang pertama kurang faktor komunikasi, faktor anggota yang bersifat personal, terus ada juga faktor tugas atau struktur dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, manajemen konflik. Konflik adalah situasi di mana satu atau dua belah pihak yang menunjukkan permusuhan dan dapat menghalangi usaha masing-masing. Nah, konflik ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor organisasi. Dan ketiga, perbedaan nilai dan persepsi. Nah, cara mengatasi konflik ini yang pertama, menciptakan komunikasi yang lebih efektif, mencegah terjadinya konflik. Terus yang ketiga, atasan memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu menciptakan suasana yang kerja yang lebih harmonis dan menciptakan kelompok kerja agar mereka lebih sering bekerja sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.